akan segera ya agar kita kuliah lagi. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya akan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah, taufik dan juga tentunya takdirnya ya, sehingga kita semua bisa bermajelis, bisa dalam satu kelas meskipun masih tatap virtual ya, masih kelas virtual. Saya harap teman-teman masih diberikan banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat iman dan juga nikmat kesehatan ya. Selawat dan salam kita limpah curahkan pada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga beliau, para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kita sangat berharap di hari akhir nanti mendapat syafaat beliau ya, agar kita dimudahkan untuk masuk ke surga-surga Allah Ta'ala, khususnya surga Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini pertemuan pertama ya setelah sekian tahun ya, 1 tahun kalau nggak salah, kita barangkali saling bertatap, saling mengenal, meskipun nama hari ini kita bisa dalam satu kelas untuk mengikuti, ini morfologi ya, mengikuti pembelajaran morfologi yang saya ampu memang seperti itu. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan teman-teman meskipun virtual. Kami berharap ya teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Dan ini sudah semester 3, pastinya sudah lebih baik ya, lebih dewasa, lebih bisa siap untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada ya di UNIM ya, di prodi kita Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen baru ya. Teman-teman sudah mengenal dosen yang lainnya karena sudah diajar. Nah ini dosen baru pastinya ada perbedaan karakter seperti itu. Nah supaya lebih bisa memahami itu, sedikit saya sampaikan profil ya, sedikit saya sampaikan profil diri untuk menunjang ya, untuk menunjang bagaimana teman-teman nanti bisa bergaul dengan saya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian teman-teman bisa lebih percaya ke saya. Ini dosen betulan atau enggak gitu ya? Ini dosen betulan atau mafia begitu ya? Mafia berpura-pura menjadi dosen. Baik. Pertama barangkali ini ya, izin untuk berbagi layar atau share screen. Setelah itu pemanasan baru bisa lari. Ya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Sudah terlihat belum? Belum ya? Jadi untuk mengatasi hal tersebut saya cek dulu untuk. Jadi sangat intens nantinya ya tentang core skill ini. Ya, nanti bisa banyak sekali courses ya nanti yang ini courses banyak yang sudah saya di sini, tapi ini sudah terlihat teman-teman ya, sampai tidak bisa melihat ini ya. Ini sudah terlihat terlihat 14 sudah Pak, sudah. Oke, apa yang dilihat apa itu? Biodata diri atau apa? Biodata. Oke. Biodata diri. Siap. Ini perkenalan ya. Bukan tujuan yang lain, perkenalan. Nama saya Doni Wijan Boko, SPD MPD. Lahir di Purwokerto. Nah, untuk lahirnya ini saya nggak numpang lahir ya. Di Purwokerto, di daerah Jawa Tengah masih ada yang tahu? Itu di Jawa Tengah, di daerah Banyumas. Ya, di daerah Banyumas. Pastinya teman-teman kalau mengikuti pemberitaan, mengikuti kajian-kajian bahasa, bahwa ada dialek Banyumasan ya, ngapak-ngapak ya. Tahu ya, dialek Banyumasan. Nah, saya itu bahasa ibunya justru. Bahasa ibu, bahasa yang pertama kali saya simak ketika kecil di sana, di kampung halaman itu bahasa Jawa, dialek ngapak-ngapak. Ya. Tahu ya bahasa ngapak-ngapak ya?
Itu nantilah kalau pengen belajar ngapak-ngapak, kita bisa collab di YouTube saya. Kebetulan saya juga YouTuber. Mari kita kolaborasi. Ya, untuk latar belakang pendidikan, saya S1 S2 di UNS, Universitas 11 Maret Surakarta. Bidang keahliannya, karena S1 S2-nya juga di pendidikan, bidang keahlian saya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk jabatan akademik sudah asisten ahli atau golongan 3B, sertifikasi dosen, moto Pancasila. Kemudian untuk capaian Tridharma, jadi Bapak Ibu dosen yang teman-teman ketahui ada di prodi kita wajib melakukan Tridharma ya. Dharma yang pertama adalah penelitian. Ya, penelitian untuk hibah saya sudah 2 kali memenangkan ya. 2 kali hibah yang dikeluarkan oleh Kementerian Ristek-Dikti, sekarang Kemendikbud itu 2 kali. Kemudian banyak tulisan-tulisan saya dimuat di jurnal maupun proceeding. Kemudian Dharma yang keberapa? Ketiga, ya, yaitu pengabdian masyarakat. Di tahun ini saya mendapatkan hibah sebagai pemenang hibah program kemitraan masyarakat. Ini sedang berjalan, sedang dikerjakan. Kemudian untuk PKM, program kreativitas mahasiswa, saya membimbing dari tahun 2019 sebenarnya sampai sekarang. Untuk penghargaan yang sudah saya peroleh sebagai pemakalah terbaik atau makalah terbaik di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ini dalam momen seminar nasional. Kemudian juri lomba membaca di Mojokerto tahun 2017 dan 2019. Untuk buku-bukunya ini, buku yang sastra maupun buku yang referensi akademik ada. Untuk yang terakhir ini, yang nomor 5 ini saya menulis kolaborasi ya. Untuk yang nomor 5 ini saya kolaborasi dengan istri saya. Jadi selain kolaborasi rumah tangga, saya juga berkolaborasi dengan istri menulis buku seperti itu. Harapannya bisa menginspirasi teman-teman ya. Nah, kalau sekarang bisa kolaborasi dengan teman sekelas seperti itu. Nah, dari 5 buku ini itu ada 2 buku yang merupakan hasil penelitian yang tadi ya. Saya mendapatkan hibah, itu wujud hasilnya salah satunya adalah buku ya, buku referensi, buku untuk pegangan kuliah. Kemudian untuk menambah relasi, menambah keilmuan, saya mengikuti ini Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, ini nasional adopsi, dan kebetulan saya lebih cenderung ke linguistik dan pembelajarannya atau pembelajaran bahasa. Saya gabung ke Masyarakat Linguistik Indonesia, MLI. Untuk tugas pengelolaan jurnal saya ada 5, 2 sebagai reviewer, 3 sebagai editor. Kemudian untuk yang bersinggungan dengan penerbitan, saya sebagai reviewer buku nasional penerbit Dipublis Yogyakarta. Tuh. Nah, untuk nomor kontak, mungkin bisa tanya Mbak Risa ya, atau di grup sudah ada nomor saya. Kemudian untuk di sini, saya tinggal di Tambak Suruh, Puri ya, dekat Pondok Pesantren Al-Hikmah, Darul Hikmah di Tambak Suruh. Begitu. Mungkin ada yang rumahnya sana, kita bisa bertemu untuk yang ngopi lah dan sebagainya. Gitu ya. Oke, itu perkenalan. Apa ada pertanyaan dari perkenalan ini? Saya pikir enggak ya. Oke, kita cek di kontrak perkuliahan teman-teman. Kelihatan kontrak perkuliahannya? Kelihatan ya? Kontrak perkuliahan? Halo? Ya, Pak. Oke. Terlihat ya. Untuk kontrak perkuliahan, oh maaf, tahunnya belum saya ganti. Tapi isinya sama teman-teman. Jadi kita cek di manfaat mata kuliah ya. Untuk manfaat mata kuliah, ini berkaitan dengan sebenarnya apa sih morfologi itu. Jadi manfaat mata kuliah ini teman-teman nanti akan
belajar bersama ya. Belajar integrasi kelas kolaboratif untuk mengerti secara konsep dasar dan nantinya dapat menganalisis peristiwa-peristiwa bahasa atau fenomena-fenomena bahasa yang dianalisis, yang ditelaah secara morfologis. Begitu. Nah, kemudian untuk deskripsi mata kuliahnya, ini berbicara sebaran bahan kajian dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir ya. Seperti itu. Deskripsi mata kuliah. Intinya definisi, kemudian bentuk linguistik, jenis morfem, peristiwa afiksasi, reduplikasi, komposisi, sampai jenis kata, dan juga nanti analisis ya, analisis teoritis dan analisis kritis teks-teks bahasa Indonesia. Begitu. Capaian pembelajarannya ini harapannya nanti setelah mengikuti morfologi ini, teman-teman atau teman belajar saya di morfologi ini mampu memahami ya, ini kata kuncinya nih, mampu memahami morfologi secara teoritis dan menganalisis ini secara praktisnya itu seperti apa. Yaitu nanti ada tugas atau latihan menganalisis teks bahasa Indonesia yang dikritisi secara morfologis. Begitu. Nah, ini kompetensi dasarnya. Jadi teman-teman nanti akan belajar konsep dasar, definisi, bentuk linguistik, jenis morfem, distribusi morfem, afiksasi, dan seterusnya sampai pertemuan ke-14 ya. 14. Nah, berbicara pertemuan untuk sementara ini dari pimpinan universitas belum ada edaran sama sekali berkaitan dengan ini sebenarnya akan daring atau luring ya. Yang jelas sudah kami desain oleh Bapak Ibu dosen, ada 16 kali pertemuan, dikurangi 2 kali ujian untuk UTS dan UAS, jadi efektif ada 14 kali tatap muka ya. Nah, sementara ini tatap muka masih ditahan dulu karena masih pandemi, jadi kita menggunakan e-learning atau model semacam ini ya, pakai Google Meet atau menggunakan Zoom seperti itu. Dan alhamdulillah kalau permasalahan kuota internet ini sudah masuk ya, bantuan dari pemerintah kuota internetnya sudah masuk belum? Sudah ya? Oke, sudah. Kalau nggak salah sebesar 15 giga ya. Sama ya, 15 giga ya. Ya, saya bersama itu digunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Begitu teman-teman, sedikit informasi mengenai biodata diri dan kontrak perkuliahan. Adakah pertanyaan? Silakan. Sebelum ke situ lagi, ini untuk penilaian ya, untuk penilaian selain UTS dan UAS, ada juga kehadiran dan keaktifan kelas ya. Nah, khusus untuk keaktifan kelas, saya sangat suka ya, senang teman-teman bisa aktif untuk berdiskusi ya. Berdiskusi meskipun virtual tidak menjadi penghalang untuk kita aktif berkuliah ya, untuk berdiskusi. Jadi ada sisi positifnya ketika teman-teman bisa aktif untuk berdiskusi atau musyawarah akademik. Ketika ada materi, teman-teman bisa merespon itu untuk menjadi bahan diskusi. Tentunya ini sangat menarik buat saya sebagai teman belajar teman-teman. Sebenarnya belajar itu intinya kan cuma satu ya, mendapatkan pengalaman belajar ya. Mendapatkan pengalaman belajar seperti apa ya, yang itu dituangkan di sini di capaian pembelajaran ini. Tapi saya bahasakan secara sederhana kepada teman-teman, yaitu pengalaman belajar. Kira-kira selama 1 semester ini pengalaman belajar apa yang bisa teman-teman kecap, yang teman-teman bisa rasakan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,
morfologi itu seperti apa. Nah, itu nanti kita akan belajar bersama. Saya membelajarkan, teman-teman merespon dengan baik, sehingga nanti salah satu implikasinya ada nilai keaktifan kelas. Pak, nilai keaktifan kelas itu seperti apa maksudnya? Barangkali nanti dari nilai UTS ya, nilai UTS, nilai UAS-nya belum memuaskan begitu ya. B+ seperti itu. Sebenarnya sudah baik, tapi teman-teman punya target untuk morfologi ini, punya target nilai A. Nah, saya kan punya rekam ya, punya rekam jejak, bisa merekam kondisi masing-masing. Ya, misalnya ada Mbak Rahmawati, ternyata di kelas sangat aktif, tapi melihat nilai UTS UAS-nya sebenarnya hanya B. Tapi karena melihat keaktifan kelas, ya itu bisa membuat saya berpikir untuk menambahkan nilai keaktifan kelas itu menjadi nilai akhir. Sangat bagus untuk nilai keaktifan kelas. Kondisi mahasiswa nilainya B. Itu bisa mendongkrak nilai. Bisa menjadi A. Begitu. Jadi aktiflah di dalam kelas biar saya itu kenal teman-teman gitu. Tahu ya, ada Mas Fairus, ada Mas Waleman. Tentunya aktifnya di diskusi kelas ya, diskusi pembelajaran gitu. Untuk yang lainnya bisa di luar kelas. Jadi untuk di kelas ini kita betul-betul ngulik ya, mengulik sedalam-dalamnya, menganalisis seluas-luasnya morfologi itu apa sih sebenarnya, gunanya apa untuk hidup teman-teman, apakah hanya sekadar nilai, apakah sekadar kuliah, bertemu dengan dosen, tanpa adanya diskusi yang menarik, adanya internalisasi nilai edukasi dari dosen ke mahasiswa, saya pikir itu bukan kuliah yang menarik begitu ya. Itu teman-teman ada dua hal ya di pengantar ini, yaitu biotata diri dan juga kontrak kuliah. Silakan, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Silakan. Insya Allah kalau untuk kontrak kuliah, Pak, Ya. saya pribadi tidak merasa keberatan atau apapun. Iya. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan. Silakan, ini Mbak Rizka ya. Iya Pak. Mengenai tugas yang ada di e-learning saat ini. Oh ya. Ya Pak, itu bagaimana Pak? Oke, sudah Mbak Rizka? Iya, sudah Pak, itu saja. Oke, untuk tugas yang ada di e-learning ya, di platform pembelajaran daring yang UNIM punyai, sebenarnya sangat simpel ya. Saya mengacu ke tahun-tahun lalu, teman-teman cukup meresum atau mengklik ya, ketika memang tidak ada bahan yang bisa diresum ya. Jadi barangkali cukup dicatat gitu. Nah, saya kurang tahu karena nggak bisa masuk ke akun mahasiswa ya. Apakah ada kendala ketika teman-teman mengklik untuk bukti kehadiran seperti itu, atau untuk mensubmit atau mengunggah tugas. Saya kurang tahu karena dosen sendiri nggak bisa masuk ke akun mahasiswa di e-learning gitu. Jadi untuk tugas, insya Allah semua tugas yang saya berikan, yang saya siapkan untuk teman-teman tidak ada yang sulit ya, hanya sekadar meresum gitu. Hanya sekadar meresum, kemudian meresum itu bahasa sederhananya meringkas ya. Dan meringkasnya itu pun boleh hanya pointer ya, hanya poin-poin utama, atau deskripsi ada paragraf-paragraf di situ. Yang penting teman-teman punya catatan. Ya, barangkali dokumen atau file yang saya bagikan menjadi bahan kajian teman-teman di pertemuan-pertemuan tertentu terlalu banyak ya. Bahkan kalau nggak salah
di pertemuan setelah UTS itu ada artikel jurnal. Ya, artikel jurnal kan minimal 15 halaman ya. Maksimal 15 halaman. Itu kan banyak sekali. Nah, tugasnya teman-teman itu meresum. Nah, meresumnya itu bisa per bab atau bisa poin utamanya. Jadi seperti numbering begitu ya. Penomoran. Satu kalimat, atau setiap subbab diresum, diringkas menjadi satu paragraf. Nah, paragraf ini tentunya paragraf yang baik yang bisa kita baca. Yaitu di dalam satu paragraf ada memuat satu gagasan utama dan yang lainnya adalah penjelas. Kalau dilihat dari kuantitasnya ada 3 kalimat lah. Minimal ada 3 kalimat. Kalimat pertama itu sebagai kalimat utamanya, di situ memuat gagasan utamanya. Kalimat yang kedua dan ketiga adalah penjelas. Seperti itu ya. Jadi intinya meresum. Bahkan hanya komentar pun ya, komentar yang baik tentunya, komentar yang merespon bahan kajian itu sudah dianggap melihat ya, sudah dianggap melihat bahan kajian di e-learning seperti itu ya. Jadi resum itu pun tidak wajib ya. Ketika teman-teman butuh catatan pastinya meresum ya. Ketika teman-teman merasa nggak butuh catatan berarti tinggal ngunduh materi dari saya dan memberikan komentar itu sudah cukup begitu ya. Jadi boleh resum, boleh memberikan komentar. Ya, yang keliru itu tidak memberikan respon sama sekali. Yang keliru tidak bisa tidak memberikan respon sama sekali. Bahkan mungkin klik itu tidak mengklik itu dianggap di sistem tidak mengikuti perkuliahan di pertemuan kedua misalnya. Jadi ada dua tugas teman-teman ya, klik untuk kehadiran dan juga merespon di setiap pertemuan. Nah, merespon di setiap pertemuan itu tadi bisa meresum, bisa hanya komentar, atau hanya mengunduh bahan kajian yang ada di e-learning. Begitu Mbak Rizka. Pak, mohon maaf Pak, saya potong. Iya. Tapi untuk mata kuliah morfologi ini sudah dalam bentuk PPT. Kan dalam bentuk PPT itu sudah sangat singkat kalau menurut saya. Nah, apalagi yang harus diresum, Pak? Nah, berarti jawabannya sudah ketemu, Mbak. Jadi tinggal mengunduh dan memberikan komentar saja. Paham ya? Tapi harus ada yang disubmit, Pak. Nah, itu komentarnya. Komentarnya kan bisa disubmit, Mbak. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Mak, masalahnya saya belum pernah mengomentari gitu, Pak. Oh iya. Lama ini masih submit, jadi saya kurang tahu. Oke, jadi silakan komentar ya. Baik, Pak. Saya seperti teman-teman ini ya. DM, status Facebook, dikomentari, komentari status WA, seperti itu. Ya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Rizka atas semangatnya. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lainnya? Silakan. Mas Sulaiman sepertinya mau bertanya. Silakan. Oke, untuk kelas saya mau izin dulu ya ke belakang. Mohon izin dulu ke belakang. Gak apa-apa ya? Ya. Oke, monggo bisa dijeda dulu teman-teman. Mohon maaf. aku gak tahu komen ya, gak ngerti. Aku jadi cuili nang gini. Sing bingung iki. Mbak Rana, Mbak Micin kok ngundukur gak kayak gini. Tergantung amal ibadah ini. Padahal iki kurusine jak akeh sing kosong. Teman-teman, maafkan saya jika ada salah kata maupun perkataan. Ya apa?
Akhirnya aku bisa ngerasakno longgo kursi ya Allah. Oh alah. Enak ya mata kuliah Pak Doni ya. Resum komen. Resum komen. Enak ya. Ngene terus gak apa-apa auto A. Insya Allah tapi. Ngeresum saya aku bingung kadangan. Apa itu? Madem itu kenyamanan ta madem. Iki jenenge. Kucingnya melok kuliah. Ditua kucingnya. Kucingnya ditua. Ayo, dicoba singo ah. Ditua sampai tikusku ini loh. Lek menang PN wis tikusku. HP masuk. Masuk. Memelihara tikus. Tikus akeh nggo oma. Tapi aku gak wani kucing piye. Rene lho rek api rek. Anjing enak. Melak. Lagi. Enggak kok ini. Wah, hilang arek sekolah lagi les lagi. Halo lagi. Ngomongnya Yos. Halo. Ya, Pak. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Aman, Mbak. Ada panggilan alam. Baik, teman-teman, ini sudah lengkap ya. Berarti ada 15 mahasiswa yang akan mendampingi saya, begitu ya. Mendampingi saya secara akademik. Teman-teman akan betul-betul akan menyelami bagaimana morfologi ini ya untuk dipelajari. Tentunya akan mengasihkan intinya ini terlihat tidak? Ini apa teman-teman? Ballpoint Pak. Ballpoint, iya. Siapa yang menamai ini kira-kira? Ada yang tahu siapa yang pertama kali menamai ini? Nggak ada ya? Nemu ballpoint Pak. Ini saya pegang apa ini? Mos Pak. Mos, ya. Bahasa Indonesianya apa? Tikus. Mouse, Pak. Mouse. Ya, kalau bahasa Indonesianya sudah ada, namanya tetikus. Ya. Oh iya ya Pak. Tetikus seperti itu. Nah, kita akan mempelajari bagaimana istilah benda tadi ya, kan ada dua benda, spidol dan ballpoint dan tetikus tadi bisa terbentuk. Ya, coba saya menyebutkan bata ya. Bata. Di situ ada B-A-T-A. Kemudian B-nya saya ganti menjadi M, menjadi apa? Mata. Nah, ya, hanya ganti satu huruf, ya, menjadi dua bentuk yang berbeda dan dua makna yang berbeda ya. Bata, mata, seperti itu. Termasuk perbedaan dalam bahasa daerah, bahasa Jawa. Ya, kalau tadi kan saya katakan bahwa
bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa dialek ngapak-ngapak. Kalau lapar di Mojokerto sekitarnya apa? Lesu, Pak. Lesu. Apalagi? Luwe. Apalagi? Itu ya. Nah, kalau di daerah saya di Purbalingga sana, saya aslinya Purbalingga atau Purwokerto tadi, itu kencot. Kencot, ya. Misalnya gini, jam semene aku wis kencot. Ya, jam semene aku wis kencot. Jam segini saya sudahlah lapar. Lapar. Iya. Dari kata kencot tadi berbeda kan ya? Di bahasa ngapak-ngapak kencot. Kalau di daerah Solo saya, ya, saya domisili di Solo, KTP Solo sekarang, itu menjadi luwe. Luwe. Kalau di sini lesu. Ya, termasuk besok. Nah, besok kalau di Solo kan sesok ya. Kalau di sini apa? Meneh. Nah, bagaimana bisa padahal satu suku, satu bahasa, tapi berbeda dialek, berbeda juga di bentuk bahasanya. Tapi maknanya sama. Nah, ini kira-kira sejarahnya apa? Bagaimana bentuk nama-nama kata itu bisa mengonstruksi seperti itu, sejarahnya bagaimana? Nanti akan kita telaah seperti itu. Baik. Nah, teman-teman barangkali penasaran kira-kira bahan kajiannya apa saja? Saya lihat sebentar untuk membuka dokumen ya, membuka dokumen berkaitan dengan sebaran bahan kajian. Sudah terlihat, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya. Sudah terlihat kah? Enggak. Belum ya. Oke, sebentar, ini masih loading. Masih memuat. Nah, ini sudah. Saya izin untuk berbagi layar. Morfologi ini. Kelihatan ya? Belum, Pak. Nah, sudah, Pak. Oke. Ada RPS, ada RPP. Nah, ini SAP. SAP itu satuan acara perkuliahan. Jadi lebih ringkas tapi tidak melenceng jauh. Justru ini bentuk ringkasnya, bentuk simpelnya, dan ada bahan kajiannya ya per tiap pertemuan. Nah, ada mengenal konsep dasar. Bentar, baterai laptop saya habis. Gimana gitu? Belum. Baik teman-teman. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan belajar untuk memahami konsep dasar morfologi ya. Nanti seperti itu. Kemudian di pertemuan kedua mengenal bentuk linguistik. Ya, mengenal bentuk linguistik. Ya. Jadi untuk selanjutnya, nah ini tadi sudah saya sampaikan ada 14 ya. 14 tatap muka untuk kita berdiskusi. Sebarannya seperti itu, dikurangi UTS dan UAS. Nah, kemudian yang penting juga teman-teman harus bisa mempunyai buku ini, teman-teman. Terlihat ya bukunya? Bukunya ini Mastur Muslih, kemudian Goris Keraf, ada juga Ida Bagus Putra Yasa. Atau teman-teman sudah punya buku yang paling banyak dicari, yang paling banyak orang punya, Abdul Khair ya, Abdul Khair. Nah, teman-teman bisa pakai buku itu, karena sempat saya baca untuk yang Abdul Khair juga sama persis ya. Maaf, ada beberapa bagian yang sama. Nah, kemudian saya pakai buku yang ini, Mas Nur Muslih.
Ya, buku Mastur Muslih yang saya gunakan selain sumber belajar yang lain, ya, saya memegang ya. Saya menggunakan buku ini untuk menguraikan menjadi bahan kajian kita seperti itu teman-teman. Oke. Itu untuk SAP, jadi sebaran bahan kajian kita selama 1 semester ini. Adakah pertanyaan? Tidak, Pak. Belum ya? Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman, mohon izin. Teman-teman sudah pernah ini belum? Pembelajaran tapi berbasis game. Permainan. Sudah? Pernah, Pak. Pakai apa? Pakai aplikasi kuis. Quizlet. Oke. Oke. Kalau Kahoot belum ya? Belum. Kahoot belum ya? Oke. Mohon izin untuk mempersiapkan. Saya akan membuka Kahoot. Jadi nanti apa namanya? Teman-teman akan saya bawa ya, teman-teman akan saya bawa untuk menikmati Kahoot. Nah, fungsi dari Kahoot ini ya, fungsi dari Kahoot ini saya hanya ingin melihat sejauh mana teman-teman itu punya rasa cinta ya. Seberapa besar teman-teman unimisme ya. Terkait unimisme ya. Unimisme itu maksudnya seberapa besar teman-teman cinta terhadap UNIM begitu ya, dan juga FKIP. Ya. Sebentar sebelum kita mulai ke materi. Jadi seberapa tahu ya bahwa di FKIP itu ada siapa? Kemudian sejarahnya UNIM. Kemudian sejauh mana teman-teman itu kenal dengan Bapak Ibu dosennya, ya. Kemudian perkembangan UNIM seperti apa? Kan kita 1 tahun ada di rumah, Pak. Enggak. Oh ya, nggak masalah. Ini hanya permainan ya, permainan sebelum nanti masuk ke materi untuk ini ya. Untuk kalau di acara seminar itu semacam ice breaking ya. Apa itu ice breaking itu? Pemanasan, oke. Pemanasan. Padahal kan ice itu kok ice ya? Harusnya kan hot ya, hot breaking. Berarti pendinginan, Pak. Pendinginan, iya. Ini Mbak Rizka semangat sekali ya. Luar biasa. Yang lainnya saya harap bisa semangat. Kalau boleh tahu bagaimana IPK-nya teman-teman? Sesuai harapankah atau bagaimana? Alhamdulillah. Baik. Harapan, Pak. Aman. Aman ya. Alhamdulillah. Bagaimana 2 semester ini? Cukup teratasi atau kewalahan untuk tugas-tugasnya? Wah, kewalahan Pak ini, Pak. Kewalahan banget ini, Pak. Ya, saya jamin untuk mata kuliah saya, insya Allah tidak banyak tugas ya. Alhamdulillah. Ya, cuma itu tadi, resume, berkomentar, klik, begitu saja. Kan sangat mudah ya. Baik, sambil menunggu, untuk ketua kelasnya siapa ya di sini ya? Soalnya yang sering kontak saya Mbak Rizka. Mbak Rizka. Pak. Diki, Pak. Siapa ketua kelasnya? Diki Rahmawan, Pak. Oh, Mas Diki. Pak, ya. saya Pak yang paling ganteng, Pak. Paling ganteng, paling panjang ya. Rambutnya maksudnya. Iya, Dik. Iya. Oke. Saya harap 1 tahun ini teman-teman bisa lebih solid ya. Di tahun ketiga ini masih semangat, ya, masih semangat.
Sehingga itu tolong dijaga, karena nanti di semester 4, 5 itu sudah ini ya, sudah bisa berpikir, ini sebenarnya saya kuliah di sini untuk apa sih, begitu, cocok nggak sih, gitu ya. Oke, bentar, saya lihat dulu. Oh ya, sudah masuk. Untuk Kahoot, saya nggak tahu kuiset seperti apa. Untuk Kahoot ini adalah menjawab secara cepat dan tepat, begitu ya. Oke. Berarti sejenis, Pak. Sejenis ya. Sama Oke. dengan Oke, tunggu. Oke, ini berbasis ini ya, website. Jadi teman-teman nanti menggunakan WA, maaf, menggunakan smartphone-nya ya, ponsel pintarnya. Sama ya. Oke. Sebentar, tunggu sebentar. Ya, oke. Saya copy dulu. Nanti langsung lihat di kolom komentar ya, kolom chat ya. Oh, silakan lihat di kolom chat. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Coba. Atau bisa menggunakan PIN-nya ini. PIN-nya ada 8 angka. Silakan. Saya tunggu. Saya juga pengen main ini, boleh ya? Boleh nggak nih, boleh main nih? Sudah bisa teman-teman? Proses, Pak. Halo? Proses, Pak. Proses ya. Ya. Udah bisa Pak aku. Oke. Ayo, saya nomor pertama ini.
Weni nomor 2 ya ini ya. Virus nomor 3. Sudah, Pak. Kita tunggu yang lainnya. Aku juara siji, Pak. Iki, Pak. Pak, saya ada kendala, Pak. Jadi memang kalau di bukan bahasa Inggris ini Mas. Jadi dalam karena kita bukan sastra ya, kita bahasa Inggris. Jadi nanti minim sekali sastranya, bukan tidak ada tapi minim. Jadi kita fokus ke pendidikan. Tapi nanti ada lebih akhir ini bukan murni itu tadi ya. Nanti ini Pertanyaan nggak bisa dibuka, Pak. Yang lainnya bisa ya? Yang lainnya bagaimana, bisa kan? Bisa, Pak, bisa. Oke. 10 soal ya, Pak? 10 soal. Bapak, ini ada tulisan 10 soal, tapi saya buka nggak bisa. Oh iya, mungkin ini Mbak. Memang untuk ini sinyalnya perlu ini ya. Perlu keras. Iya, mungkin adalah saya izin tidak ikut ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Sudah mulai cerah. Tapi HP di HP kalian Oke, ya itu bisa dikerjakan di rumah ya. Jadi tidak sifatnya online atau sinkronus, jadi bisa dikerjakan di rumah, nanti bisa dilihat hasilnya ya. Karena saya buat seperti itu takutnya nanti ada kendala sinyal sehingga tidak langsung, itu sifatnya bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Nanti akan kelihatan hasilnya. Nah, nanti di berikutnya kita langsung ya biar lebih menarik gitu ya. Oke, sambil menunggu, izin untuk berbagi layar untuk menyampaikan pertemuan ya, menyampaikan apa namanya, makalah PowerPoint atau salindia. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihatkah? Belum, Pak. Belum ya? Ya kalau saya ikut sampean ya CCTV 24 jam di rumah ya pasti saya oper-oper ya
Baik, izin berbagi layar. Oke, sudah terlihat ya? Belum? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum, Mbak. Masih loading. Ada yang terbiasa menggunakan ini. iPhone itu sini. Jadi dia itu belum atau sudah? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Itu untuk mata kuliah kita. Dan ini kayak gitu ya. Kita kalau jadi ada yang menggunakan iPhone. Oke. Saya internetnya agak lambat ya di situ ya, atau lancar? Di awal-awal agak lambat tadi, Pak. Oke. Ini pemantik dulu teman-teman. Saya sebenarnya tidak ingin langsung ke pertemuan pertama, kita lebih perkenalan dulu, tapi barangkali ini kan sudah minggu kedua ya, harusnya minggu kemarin kita sudah pertemuan, jadi alangkah baiknya saya sudah masuk ke materi ya, materi sedikit mengenai pendapat para pakar ya, mengenai pendapat para pakar mengenai definisi morfologi. Pengertian morfologi menurut para pakar. Ini saya ambil dari beberapa referensi dan barangkali teman-teman melihat kok tahunnya lama-lama Pak. Ya, memang ini kajian morfologi sudah dari tahun kapan begitu ya. Dari tahun kapan sehingga saya ambil yang babonnya ya. Babon itu yang pertama kali membuat definisi-definisi mengenai morfologi. Yang pertama ada Mulyana di situ. Ya, ada Mulyana yang mengatakan bahwa morfologi itu berangkat dari bahasa Inggris ya, morfologi. Artinya cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang susunan atau bagian-bagian kata secara gramatikal. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa morfologi bagian dari cabang ilmu linguistik. Ya. Sebelum ini, teman-teman lulus ya untuk fonologi? Alhamdulillah, Pak. Lulus ya? Ya, Pak. Ya, oke. Selamat. Dapat berapa, teman-teman? A, B plus atau B? Kalau A, Pak, A. A ya? Kemarin dapat B plus mungkin saya. B plus ya, oke. Ada yang A, ada yang B. Saya harap tidak ada yang C ya. Sebenarnya, kalau teman-teman mengikuti aturan, morfologi adalah mata kuliah lanjutan dari fonologi. Makanya saya tadi tanyakan, lulus enggak untuk fonologi? Mengapa? Kalau teman-teman fonologi enggak lulus, enggak boleh mengikuti morfologi. Seperti itu. Nah, di UNIM berkaitan dengan nilai, minimal kan C ya. Tapi jangan ambil yang minimal, karena ini mata kuliah utama kita ya. Mata kuliah linguistik kan mata kuliah utama kita, jadi jangan sampai di bawah B. Jadi minimal B. Begitu. Sebenarnya ya. Nah, untuk mata kuliah, nilai mata kuliah yang nggak lulus kan mulai dari D ya. D sampai Z gitu ya, itu nggak lulus. Ya, D sampai Z itu nggak lulus. Ya, jadi C itu lulus tapi mepet. Nah, untuk mata kuliah ini morfologi itu saya harap tidak ada yang C gitu. Makanya di sini dikatakan cabang ilmu linguistik. Ya, cabang ilmu linguistik. Katakanlah ini mata kuliah berurutan ya. Jadi prasyarat ya, mata kuliah prasyarat untuk menempuh morfologi adalah lulus mata kuliah fonologi. Ingat nggak fonologi pada waktu semester kemarin belajar tentang apa? Ingat nggak? Apa? Suara-suara gitu loh, Pak. Suara-suara ya. Pelajari tentang morfem, fonem, dan ya pelajari fonem istilah apa ya, Pak?
Oke. Pelafalan. Ya, teman-teman bisa. Segmental dan suprasegmental. Wah, suprasegmental ya. Ya, tentunya tidak semua bunyi ya, tidak semua bunyi itu menjadi bahan kajian fonologi. Seperti bunyi burung lovebird, apakah itu bisa dikaji secara fonologi? Enggak ya? Bisa. Oh, bisa. Tidak. Oh, Tidak, bisa. Pak. Oh, tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Mungkin Mbak Rizka nanti ya membuat teori fonologi bunyi burung lovebird. Nah, itu bisa menjadi temuan. Wah, sakti saya, Pak. Ya, sakti luar biasa. Melebihi linguis-linguis yang keren-keren ya. Jadi fonologi betul fokus di bunyi bahasa ya. Tentunya bahasa manusia yang ada di dunia ini. Ya, kita kembali lagi ke layar. Menurut Verhaer, morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Contohnya seperti ini, teman-teman. Terpuji ya, terpuji. Nah, kata terpuji itu terdiri dari berapa unsur? Terpuji. Terdiri dari berapa unsur? Terpuji itu? Dua unsur ya, boleh. Terdiri dari dua unsur, yaitu kata dasar puji dan imbuhan awalan ter. Ya, imbuhan awalan ter. Ada dua unsur. Nah, dari unsur pertama yaitu ter awalan, dan unsur yang kedua adalah kata dasar itu puji. Apakah masing-masing unsur itu bisa dianalisis lagi? Bisa nggak dibedah lagi itu? Ternya itu dan pujinya itu dari kata terpuji. Bisa nggak diturunkan kembali menjadi satuan terkecil? Bisa ya? Bisa. Nah, itu nanti masuk. Bisa. Itu kita gandeng teori fonologi. Kata terbentuk dari fonem apa saja? Kata T, E, R. Ter. Fonemnya. Puji. Terdiri dari fonem apa saja? P, U, J, I. Puji. Nah, maksud dari definisi dari Verhaer itu seperti itu. Mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Gitu ya. Jadi langsung saya berikan contoh. Sementara menurut Samsuri, definisi dari morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk-bentuk kata. Nah, tadi ya yang saya sebutkan, termasuk yang Ramlan, yang berikutnya. Ilmu bahasa yang membicarakan mempelajari seluk-beluk struktur bahasa, struktur kata, serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan arti kata. Tadi contohnya, ada tulis, kata dasar tulis ya. Tulis fonemnya apa saja? Tulis T, U, L, I, S. Terbentuklah kata tulis dan maknanya yang melekat. Nah, kata tulis apakah hanya diam ya, diam berdiri seperti itu, atau bisa dilekatkan atau bisa diimbui dengan kata lain, kata tulis? Bisa, Pak. Apa contohnya, Mas Soleman? Menulis. Menulis, ada awalan di situ ya. Menulis yang sebelumnya hanya kata tulis, tapi dia berubah menjadi kata turunan menulis karena proses imbuhan. Ada perubahan struktur ya. Tulis, kemudian menjadi menulis. Apalagi selain menulis, Mas Diki? Tertulis. Tulisan. Tulisan, betul. Apalagi? Kata dasarnya tetap tulis ya. Apalagi? Tertulis. Tertulis. Apalagi? Ditulis. Ditulis. Oke, yang lain? Yang lain? Menuliskan, menulisi, penulisan, dan sebagainya itu. Secara struktur berubah nggak, teman-teman? Berbeda nggak?
Berbeda. Ya. Maknanya sama atau beda? Berbeda. Berbeda. Strukturnya berbeda, maknanya berbeda. Kemudian penggunaan dalam kalimat juga berbeda. Nah, itu yang akan kita pelajari di kajian morfologi itu. Mengapa dari kata dasar yang sama bisa menjadi kata turunan yang berbeda-beda secara strukturnya dan secara makna katanya berbeda. Nah, itulah morfologi. Jadi morfologi secara sederhananya kita akan melihat perubahan bentuk kata yang sebelumnya sederhana menjadi lebih kompleks. Contoh, teman-teman pasti sering mendengar atau sering membaca kata belajar ya. Belajar ya. Itu kata dasarnya apa? Ajar. Apa? Ajar. Ajar. Oke, betul. Imbuannya apa? Be. Ber. Tidak ada imbuhan be. Oh ya Pak. Tidak ada imbuhan be. Adanya imbuhan ber. Tapi mengapa berubahnya bukan berajar, tapi belajar? Ayo. Ada yang tahu? Ya, kita tahu awalannya ber. Diikuti kata dasar ajar. Harusnya kan konsisten. Berajar. Tetapi khusus di kata belajar, dia menjadi bel. L, bukan R. Apakah penemunya ini orang yang cadel? Ya enggak, jelas. Enggak ya? Nah, nanti akan kita pelajari. Di pertemuan, iya. Nanti di pertemuan ketiga atau kelima, keempat atau kelima. Bagaimana perubahan bentuk sampai sedetail itu. Contoh, bekerja atau bekerja? Bekerja. Bekerja ya. Padahal kalau kita bedah menjadi dua unsur, unsur pertama apa? Awalannya apa? Kerja. Kerja. Unsur yang pertama awalan, imbuhan awalan, ber ya. Kata dasarnya adalah kerja. Imbuhan ber. Kata dasarnya adalah kerja. Tapi kata yang muncul setelah ada proses afiksasi atau pengimbuhan, dia bukan bekerja, tapi bekerja. Nah, unik kan? Ya, sebagaimana tadi tulis, ya. Kata dasarnya tulis, diberi imbuhan awalan me. Harusnya kan metulis ya. Metulis. Kok kayak bahasa Jawa ya? Metulis gitu ya. Maksudnya keluar list, misalnya namanya sulis begitu. Tapi kata yang muncul yang kita pahami dari sekolah itu menulis. Ada fonem yang masuk di situ, yaitu fonem N. Ya enggak? Menulis. Contoh, ada kata dasar bom. Imbuhannya apa? Yang paling pas, yang bisa pas, bom. Menjadi apa, bom? Apa Pak? Bom. Misalnya diberi awalan me menjadi apa? Me. Ada yang membom, ada yang mengebom. Nah, yang betul sesuai dengan perubahan morfologis itu mengebom. Ya, bagaimana mungkin awalannya me, kemudian diberi mengikuti kata dasar bom, me ya, harusnya kan konsisten membom. Tapi kok bisa menjadi mengebom? Bagaimana bisa terjadi itu? Apakah ujuk-ujuk ada bantuan supranatural? Ada mungkin karena ini wetonnya beda sehingga menjadi mengebom. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kajian yang akan kita lakukan, pembelajaran yang akan kita selesaikan, paripurnakan dari pertemuan ini nanti sampai ke pertemuan terakhir ya, 15 atau 16 begitu. Jadi barangkali sepele ya, tapi
itu di sekitar kita. Seperti itu. Ya, misalnya yang cukup unik itu apa namanya? Yang di salon itu free wave ya, free wave. Ya, harusnya kan free wifi ya, tapi ditulis free wave. Paham ya? Wifi tapi ditulis oleh warung kopinya itu WIFE. Maknanya beda atau sama itu? Beda, Pak. Beda ya? Yang harusnya itu free fasilitas internet. Gratis istri, Pak. Iya. Kalau ditulisnya itu free wave yang pakai berarti teman-teman setelah ngopi, iya, setelah ngopi di situ nanti dapat istri gratis. Nah, kalau teman-teman ada tahu di mana, bolehlah kabar-kabari saya ya. Saya pengen ngopi di situ ya. Free wave. Nah itu dari bentuk bisa mengubah makna, dari bentuk bisa berbeda makna. Nah, itu nanti kita yang akan kita pelajari di kajian morfologi ini. Pak, kok ada makna jelas? Ketika kita berbicara untuk menelaah struktur bahasa, nanti kita akan melihat maknanya apa sih kok bisa berubah. Barangkali dari makna itu sehingga perlu ada perubahan bentuk. Contohnya tadi, tulis, menulis. Termasuk menulisi, menuliskan. Beda atau sama itu? Beda, Pak. Mengambil atau mengambilkan beda. Beda kan ya? Ya. Strukturnya beda, maknanya juga berbeda. Itu nanti kita akan berbicara konsep dasar morfologi dan juga nanti pembahasan lanjutan morfologi. Tentunya intinya adalah kita akan mengidentifikasi bentuk dan perubahannya dan penempatannya di dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah paragraf, dan kita nanti akan membedah atau menelaah ya, menelaah sejauh mana bentuk yang sebelumnya sederhana bentuk sehingga berubah menjadi bentuk yang kompleks. Apakah ada proses imbuhan, proses pengulangan, atau proses pemajemukan. Nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Belum ya? Belum. Oke, saya lanjut sedikit. Ini sampai pukul berapa? Nanti takutnya mengganggu jadwal Pak Wawan. Sampai pukul berapa ya untuk jamnya saya? Jam berapa Mas Diki untuk morfologi? Sampai jam 11.20, Pak. 11.20? Ya. 11.20, Pak. Oh, ya. Ya, ada 20 menit lagi ya. Ya, Pak. Nanti diingatkan barangkali jangan sampai nimbrung jadwal selanjutnya ya. Pak. Ya. Ya, Mbak. Ini mohon izin. Oke. Saya baru saja dikabari dengan Pak Wawan. Iya. Kata beliau, jadwal beliau diundur pukul 6, Pak. Pukul 6 pagi? Iya. Pukul 6 sore. Wih. Kuliah malam. Mantap ya. Iya, Pak. Ya, nanti diikuti ya. Iya, Pak. Jadi kemungkinan setelah ini kan harusnya jadwal Pak Wawan. Iya. Setelah itu kembali ke jadwal Bapak pendidikan karakter. Oke. Mungkin bisa dilanjut atau istirahat dulu. Ya. Terserah Bapak. Ini setelah ini kita isoma dulu ya, istirahat, sholat, makan. Baik, Pak, ini mau duhur, Pak. Ya. Kita isoma dulu, silakan nanti mulai lagi pukul berapa? 1 atau pukul berapa? Karena saya jam 2 ada kegiatan rapat.
Iya, jam 1 aja, Pak. Jam 1 jam ya? saja, Pak. Oke, Ya, baik. Pak. Baik, berarti 1 jam lah. Enggak 1 Ya, jam Pak. sih, soalnya saya harus siap-siap juga untuk mengaktifkan Zoom. Jadi jam 2 kurang sedikit kita selesai ya. Mohon Iya, maaf. Pak. Oke, karena ada rapat dengan orang Lampung begitu. Baik, kita fokuskan perhatiannya ke layar lagi, yaitu materi lanjutan ya, yaitu ini ya. Kalau boleh saya tampilkan di sini, ini urutan ya, urutan bahan kajian kita di bidang linguistik ya. Dari fonem bisa, dari morfem, morf, alomorf, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Nah, untuk kajian fonologi tadi sudah ada fonem, yaitu bunyi-bunyi bahasa, satuan bunyi bahasa, yang kalau di kita ada huruf konsonan dan huruf Vokal. ini ya, vokal. Itu bunyi bahasa. Sementara untuk kita nanti kajiannya morfologi pada ini ya, yang saya lampirkan di layar dari morfem. Maaf, kok ke sini lagi ya? Oh, karena saya klik ya. Benar. Oke. Maaf. Kembali lagi. Jadi dari morfem, morf, alomorf sampai ke kata. Ya, jadi ada 4 kajian, kalau boleh ditambahkan fonemnya berarti ada 5 kajian ya. Itu lihat kajian fonem, morfem, morf, alomorf, dan kata. Seperti itu teman-teman. Ya bisa dicatat, jadi kita akan belajar sedikit fonem, kemudian kita fokus di morfem, morf, alomorf, dan kata. Seperti itu. Gitu ya, lanjut. Nah ini teman-teman. Saya beri judul morfem, morf, alomorf, dan kata. Nah, ini sudah siap ya atau Pak santai dulu saja gitu? Siap ya? Siap, Pak. Oke, ini masih sederhana, jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Untuk morfem, satuan bahasa terkecil, ya. Bentuk bahasa terkecil, contohnya baca, rokok, dan tendang. Bentar. Oke. Kemudian morf adalah wujud konkret dari alomorf. Sementara alomorf adalah variasi bentuk dari suatu morfem. Oke. Bingung ya? Masih bingung? Iya, Pak. Oke, saya sedikit kurang paham. Oke. Saya juga bingung ya. Loh. Biar sama-sama nggak bingung, mari kita belajar bersama. Lihat di contoh kasus. Ada 4 kata, ada 4 kata turunan, ya, bukan kata yang murni lagi nih, bukan kata dasar lagi, tapi sudah ada proses pengimbuhan atau afiksasi. Ada kata penyanyi, penulis, pengebom, penyair. Kita ambil contoh yang penyair, ya. Penyair. Bentar. Nah, penulis aja ya, penulis. Penulis, saya harap teman-teman ini ya, setelah kita mengkaji ini, setelah lulus dari morfologi, ada yang jadi penulis begitu ya. Amin. Baik, penulis. Amin. Ya. Penulis. Kita akan menganalisis penulis ini itu morfem apa? Morf apa? Dan alomorf apa juga? Begitu, paham ya? Dari kata penulis. Oke. Baik. Penulis ini ya, kalau kita bedah menjadi 2 unsur, yaitu unsur imbuhan dan unsur kata dasar. Ya, kalau kita bedah menjadi 2 unsur ya, unsur imbuhan dan unsur kata dasar. Imbuhannya apa teman-teman? Pe ya, imbuhannya adalah pe.
awalan pe. Kata dasarnya apa? Tulis. Tulis. Oke, sudah kita bedah. Dari penulis, kita bedah menjadi dua unsur. Awalan pe dan dan kata dasar tulis. Kalau kita lihat dari dua unsur yang ada, nah, bisa menjadi distribusi morfem. Dan yang kita kenal secara umum ada morfem bebas dan morfem terikat. Ya, morfem bebas dan morfem terikat. Nah, apa yang disebut dengan morfem bebas? Morfem bebas adalah satuan bahasa atau satuan linguistik yang berdiri sendiri dan utuh secara makna. Nah, itu morfem bebas. Berdiri sendiri dan utuh secara makna. Sementara untuk yang tadi apa? Pe itu masuk untuk pe tadi awalan ada istilah morfem terikat. Ya, jadi ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas tadi pengertiannya adalah morfem yang bebas dan utuh secara makna. Sementara morfem terikat dia tidak bebas, tidak bisa berdiri sendiri, dan tidak utuh secara makna. Nah, sekarang kita langsung ke contoh kasus. Penulis kita bedah menjadi dua unsur. Awalan pe dan dan kata dasar tulis. Pe ini morfem bebas atau morfem terikat? Imbuhan pe ini. Terikat. Terikat. Yang lain sepakat sama? Terikat. Yang lainnya? Apakah sepakat dengan Mbak Rizka? Imbuhan pe ini atau awalan pe ini terikat atau bebas? Terikat. Bagaimana? Ada yang berani berpendapat? Nah, kalau tulis, ini morfem bebas atau morfem terikat? Bebas. Ya. Boleh saya jelaskan? Bebas. Jadi, untuk kata penulis, ketika kita bedah menjadi dua, ada unsur pe, awalan pe, dan unsur kata dasar tulis. Untuk unsur awalan pe, dia masuk ke morfem terikat. Ke morfem terikat. Karena apa tadi? Pengertian dari morfem terikat adalah tidak bebas, ya, kemudian tidak bisa berdiri sendiri, dan tidak memiliki makna. Pe, memiliki makna enggak? Tidak. Tidak. Bisa berdiri sendiri enggak? Tidak. Iya. Oh iya. Tidak bisa berdiri sendiri. Harus mengimbui kata dasar. Ya, Pak. Nah, kata dasar ini dia bebas. Mau diimbui apa saja, mau dikata ulang apa saja, mau menjadi kata majemuk apa saja bisa. Kemudian dia utuh secara makna. Jadi tanpa imbuhan pun dia sudah memiliki makna. Tulis sudah memiliki makna belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Tulis memiliki makna. Jadi tulis ini adalah morfem bebas, sementara pe, imbuhan pe adalah morfem terikat. Seperti itu. Nah, itu morfem. Sekarang morfnya. Ya, morfnya. Morfnya adalah penulis tadi ya. Jadi kata penulis terdiri dari dua morf. Yaitu morf pen, pe itu, dan morf tulis. Ya, jadi penulis terdiri dari dua morf. Yaitu morf pe
awalan pe dan morf tulis. Tuh. Sekarang kita masuk ke alomorf. Alomorf itu adalah variasi bentuk dari morf. Contoh, tadi kan jelas ya, ada pe, imbuhan pe, kemudian ada kata dasar tulis. Nah, yang disebut alomorf adalah perubahan di morfem terikatnya. Ya, ada perubahan di morfem terikatnya. Ya, yaitu pe. Ya, yaitu pe. Awalan pe ketika mengimbui tulis, dia berubah menjadi apa? Penulis. Pen. Ya, pen. Oh iya, pakai itu. Ya. Jadi ada perubahan fonem, masuknya huruf atau fonem N. Paham ya? Ya, di layar itu yang saya garis merah, yang saya warnai merah itu. Nyanyi. Ya, nyanyi. Ada perubahan ketika diimbui pe. Perubahannya adalah dia menggabung tapi utuh. Penyanyi. Tidak ada perubahan, tapi dia masuk ke bagian dari alomorf. Jadi pe bisa utuh pe, bisa menjadi pen ketika contohnya adalah penulis. Pe bisa berubah menjadi penge ketika mengikuti kata dasar yang hurufnya 2. Hurufnya 3. Contoh lain ya, selain bom. Itu cat menjadi apa? Cat. Penge. Cat. Pengecat. Pengecat. Lap. Pengelap. Pengelap. Begitu. Termasuk syair menjadi penyair. Gitu. Peny. Nah, yang saya garis merah itu, yang saya warna merah itulah yang disebut dengan alomorf, variasi perubahan bentuk. Pe, pen, penge, peny. Nah, supaya lebih jelas tadi, ada kata tulis ya tadi ya. Tulis. Kita fokus di awalan me. Me ya. Fokus di awalan me untuk lebih jelas di alomorf. Tulis diberi awalan me menjadi apa saja? Menulis. Menulis, kemudian? Penulis. Menulisi. Tertulis. Menuliskan. Tertulis. Dan sebagainya itu. Sekarang kita fokus ya. Sekarang kita fokus dalam satu imbuhan. Me. Yang utuh menjadi me. Apa? Yang utuh menjadi me. Melukis utuh ya. Me ya. Melukis utuh me. Sekarang me menjadi men. Apa? Menulis. Meninju. Menjadi men. Mendaki. Mendaki. Sekarang yang me menjadi mem. Mem apa? Mem. Membaca. Membaca. Membatik. Membatik. Membuat. Membuat. Memburu. Membakar. Membakar. Terus me menjadi meng. Apa saja? Menghira. Menggambar. Mengambil. Mengerjakan. Menghina. Mengkaji. Sekarang menjadi menge. Menge. Mengetahui. Mengembalikan. Mengembalikan. Mengerjakan dan sebagainya. Sekarang yang menjadi menyapu. Menyapu, menyapa. Menjaga. Menyakar. Mencintai. Menyayangimu. Menjaga. Tadi
Tadi saya dengar menyakar ya. Itu kata dasarnya apa tuh? Cakar, Pak, cakar. Menyaduk. Oh, nyaduk ya. Nah, perubahan tadi teman-teman, yang awalannya hanya awalan me, ya, yang semula awalannya me, tapi tadi menjadi men, mem, meng, menge, men, itu adalah yang disebut dengan alomorf. Paham ya? Iya, Pak. Ya, jadi perubahan pada karena ada proses imbuhan yang sebelumnya hanya me menjadi tadi banyak contoh yang sudah teman-teman sebutkan, itu yang disebut dengan alomorf, seperti itu. Dan kalau berbicara alomorf atau morf itu kita pasti akan bersinggungan secara erat kata yang sudah diberi imbuhan, seperti itu. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Kalau tidak ada, masih sampai setengah 12 ya, berarti masih ada 12 menit. Jadi sedikit tambahan untuk biar nggak lupa, ketika ada proses imbuhan seperti itu ya, ada afiksasi, jangan sampai teman-teman itu kelepasan ya, tidak memahami. Ketika teman-teman melihat kata dasarnya, huruf depannya adalah K, T, S, P, ya, yang huruf depannya itu K, T, S, P itu dia luluh. Ya, yang huruf depannya K, T, S, P luluh. Contohnya, tulis. Masuk ke dalam KTSP ya. Ya, Pak. Ketika dia diberi imbuhan, apakah menjadi metulis? Tidak. Iya, menjadi apa? Menulis. Iya. Itulah yang disebut dengan luluh. Ada proses alomorf di situ. Tidak metulis. Meskipun kata dasarnya adalah tulis. Tapi karena hukum KTSP itu maksudnya ketika kata dasar huruf depannya ya adalah tadi yang berhuruf K, T, S, P. Itu luluh menjadi alomorf. Tadi sudah T ya, contohkan. Sekarang yang huruf kata dasar yang huruf depannya K apa kira-kira? Kerja. Kerja menjadi apa? Pekerja. Me, yang awalannya me, Mbak. Mengerjakan. Mengerjakan. Luluh ya. Unsur Ya, K-nya sudah hilang. K, S. Yang huruf depannya kata dasarnya S. Suara. Apa? Suara, Pak. Suara menjadi apa, Mbak? Awalan me? Menyuarakan. Apa? Menyuarakan. Menyuarakan. Ada akhiran kan ya, nggak apa-apa. Tapi kan jelas. Suruh, Pak, suruh. Suruh menjadi apa, Mas? Menyuruh. Menyuruh. Luluh ya. S-nya Ya, di suruhnya sudah hilang menjadi men. Ada proses alomorf di situ. Iya, Pak. S, T, P. Apa? Huruf depannya P. P. Pukul menjadi apa? Memukul. Memukul. Ya. Jadi unsur huruf P-nya sudah tidak ada di kata memukul. Bukan mempukul, tapi memukul. Begitu. Tapi ini khusus awalan me ya. Awalan me yang ketika kata dasarnya itu huruf depannya adalah K, T, S, P. Itu hukum KTSP kalau saya bahasakan. Ada juga ini teman-teman. Hukum klaster. Ada yang tahu nggak? Belum, Pak. Klaster itu deret 3 konsonan. Ya, deret 3 konsonan. Nah, di situ nanti juga ada proses alomorf. Karena proses afiksasi pengimbuhan. Contohnya begini. Kritik ketika diberi awalan imbuhan me menjadi apa? Mengkritik. Apa? Mengkritik. Kritik? Mengkritik. Atau gini, biar paham. Proses lah, biar lebih mudah. Proses menjadi apa? Memproses.
Padahal itu P loh. Apakah luluh atau tetap? KTSP tadi. Tetap, Pak. Luluh, Pak. Tetap, Pak. Tetap. Yang mana kira-kira? Tetap, Pak. Tetap. Nah, kita ini berbicara klaster. Klaster itu deret 3 konsonan setelah terjadi alomorf. Proses. Memproses. Ya. Kalau kita bedah satu-satu per huruf. M, E, M, P, R ya. O, S, E, S. Memproses. Kita lihat. Memproses. Di situ ada deret 3 konsonan nggak? Ada, Pak. Ada ya. Jadi memproses. MPR. MPR di memproses itu. Jadi ketika kita berbicara klaster, hukum KTSP sudah tidak berlaku. Karena kalau berlaku, dia menjadi memproses. Paham ya? Iya. Iya, Pak. Hukum klaster, deret 3 konsonan setelah terjadi alomorf. Contoh lebih paham, biar lebih paham. Transfer menjadi apa? Mentransfer. Bagaimana? Mentransfer. Oke, betul Mbak Rizka, Mbak Timurana. Jadi tidak luluh ya, bukan mentransfer, tapi mentransfer. Ada contoh lagi nggak kira-kira? Yang kata contoh untuk ini, klaster namanya. Ada contoh nggak? Bully, Pak. Apa? Bully, Pak. Membuli. Membuli. Iya, Pak. Bully. Mana? Klasternya yang mana, Mbak? Klasternya B, bully, Pak. Mungkin sih, Pak. Oke, kalau untuk itu menjadi contoh klaster belum, karena dia hanya 2. Membuli ya. MB. Iya. Harus 3 ya, Pak ya? Iya. Dan sementara itu masih ada interferensi dari bahasa asing. Membuli. Ya. Kalau teman-teman pengen tahu bahasa padanan bahasa Indonesia itu merundung. Rundung. Ya, membuli itu padanan dalam bahasa Indonesia adalah rundung. Kalau membuli menjadi merundung. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Gitu. Contoh apa lagi kira-kira? Kalau membunuh itu, Pak. Hah? Bunuh, kata awalnya kan bunuh. Jadi membunuh. Iya, itu alomorf. Itu masih standar di alomorf. Yang sedang kita diskusikan itu klaster. Jadi nanti ada deret 3 konsonan ya, ada 3 huruf mati jejer begitu loh. Contohnya contek, tadi Pak. Contek, mencontek. Ya. 2 Mas. Menyontek, 2 kan? Menyontek. Ya. N sama Y tak, ya kan? Memproses. Menggunjing itu termasuk nggak, Pak? Menggunjing. Double G. Gunjing 2 ya, Pak ya? 2. Tadi contohnya tadi ada kritik ya, mengkritik. Bukan mengkritik. Ya. Mentraktir, Pak. Mentraktir. Itu. Mentraktir. Siapa ini yang mau traktir saya? Monggo. Ikhlas. Ini, Pak. Mbak Rana. Nah, jelas ya, mentraktir. Jadi bukan menraktir. Jadi tegas isu. Mentraktir. Ada deret 3 konsonan huruf mati yang berdampingan mewujud menjadi kata turunan. Itu yang disebut dengan klaster. Hukum KTSP di situ, di klaster, di peristiwa klasterisasi bahasa, hukum konsonan sama hukum KTSP tidak berlaku. Paham ya? Ya, seringnya kan kita ini AB terhadap hal itu. Termasuk ini. Mengubah atau merubah? Mengubah. Bagaimana? Mengubah, Pak. Jangan-jangan merubah itu alomorf juga gitu. Awalan diikuti kata dasar ubah menjadi merubah.
Betulkah seperti itu? Bukan. Agak ambigu sih, Pak. Bukan agak lagi, Mbak. Jelas salah. Oh. Ya, jadi tidak ada alamoh menjadi mer. Ya, tidak ada alamoh yang menjadi mer, atau tidak logis ketika awalan me diikuti kata rubah. Merubah. Jadi kalau merubah itu rubah binatang, kita itu menjadi seperti rubah, gitu kan enggak ya? Ya, Pak. Jadi yang tepat adalah mengubah. Ada alomorf yang sebelumnya me menjadi meng. Mengubah. Begitu. Jelas ya, teman-teman? Ya, Pak. Oke. Dan yang lainnya. Jadi ini masih sederhana, masih dasar. Untuk yang lainnya nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, ini 2 menit lagi. Di sini sudah azan di kantor. Silakan, saya buka ini pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Silakan bertanya. Nah, untuk alamof ini tidak hanya imbuhan me ya. Kita kan tahu ada banyak sekali imbuhan yang ada di Indonesia ya. Imbuhan awalan, imbuhan akhiran, dan imbuhan sisipan. Nah, tinggal nanti kita mau belajar yang mana seperti itu. Silakan. Silakan, ada pertanyaan kah? Sepertinya tidak ada, Pak. Belum ya? Oke, kalau belum, Iya. saya harap teman-teman jelas. Ya. Nah, untuk diskusi kali ini silakan dikolaborasikan dengan materi yang ada di ini e-learning, pembelajaran daring, platform pembelajaran daring, untuk menambah atau mengaya ya. Untuk memperkaya maksudnya. Untuk pengayaan, teman-teman bahan kajiannya ternyata morfologi itu yang sebelumnya mungkin dikesankan simpel ya, atau terkesan simpel, ternyata bahasanya sangat luas begitu. Dan tadi ya kita diskusi contoh-contoh penggunaannya di dalam keseharian kita, baik di tulisan maupun di ujaran, ternyata sangat dekat ya hubungannya dengan kita untuk morfologi ini. Contohkan tadi banyak sekali kalimat kata yang memang sering kita ucapkan ternyata bisa ditelaah secara morfologis gitu. Ya, sebagaimana nama saya ya. Contoh saja, simpel saja, Doni. Itu ternyata ada prosesnya. Nah, tahunya kan teman-teman sendiri ya. Dan juga dari orang tua tanya. Nama Sulaiman, pasti kan ada historisnya ya. Su, itu artinya apa sih Su? Su, kalau yang saya tahu itu adalah baik. Ya, itu dari bahasa Jawa. Contoh Soeharto. Kalau kita bedah menjadi 2 ya, Su dan Harto. Harapannya Soeharto ini memiliki harta yang baik. Gitu. Lai ini apa? Lai. Sulaiman kan dibedah apa menjadi apa? Atau itu satu nama utuh ya? Nama utuh itu, Pak. Nama utuh ya? Nama utuh. Kalau kata Soeharto tadi kan pakai SOE, Pak. SOE. Iya, tapi dibacanya Su, Mbak. Sama aja. Jadi Su, makanya kan banyak orang Jawa zaman dulu pakai kata Su ya. Iya, Pak. Sujono. Terus apa lagi? Sukamto nama bapak saya. Terus apa lagi? Soekarno. Apalagi banyak sekali ya. Nah, Su itu sendiri adalah artinya baik. Ketika saya tanya ini ya, tiang-tiang sepuh itu artinya itu baik. Makanya contohnya tadi Soeharto itu harapannya Soeharto ini memiliki harta yang baik gitu. Kalau sekarang jarang ya pakai Su, pakai Soe begitu ya. Sulaiman itu Sulaiman saja begitu? Iya, Pak. Nah, ini barangkali terinspirasi dari kisah Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman. Bisa berbicara dengan hewan atau semut, bisa Mas?
Tidak, Pak. Maaf. Oh, bisa ya. Barangkali kalau bisa, kita bisa berkolaborasi ya, podcast begitu untuk berbicara dengan semut begitu ya. Karena di kontrakan saya banyak semut, intinya suruh minggir begitu ya. Nggak bisa ya, Mas ya? Maaf, Pak, tidak bisa. Nah, ini guyon ya, guyon-guyon saja. Jadi teman-teman, dengan saya tidak perlu terlalu serius ya. Saya sangat senang ketika banyak sekali retorika yang jenaka, yang bisa menimbulkan tawa. Silahkan, yang penting tidak melanggar prinsip kesopanan ya. Itu saya pikir boleh saja ditempatkan di sini, diobrolkan di sini. Dan memang saya pembawaannya serius tapi santai, lebih banyak santainya ya. Silakan. Jadi untuk morfologi ini nanti teman-teman pada pertemuan ke-6 ya, saya minta untuk melihat fenomena bahasa ya di Instagram, di TikTok atau di Reels, atau juga mungkin masih ada banyak ya fenomena kata-kata yang ada di bak truk, ya enggak? Ya kan, banyak sekali ya fenomena. Selain gambar-gambar itu juga ada kata-katanya. Ada banyak sekali ya. Silakan nanti bisa difoto atau dicatat. Nanti di pertemuan 6 atau 7 itu menjadi bahan kajian kita. Gitu. Ya, nanti ya. Kita ini masih dasar-dasar dulu begitu. Silakan teman-teman. Adakah yang mau didiskusikan? Nah, saya kurang tahu teman-teman sebenarnya itu merasa nyaman nggak daring seperti ini, kuliah daring? Kurang, Pak, kurang nyaman. Kenapa, Mas? Biasanya kan rata-rata kendalanya dari sinyal, Pak, jaringan. Iya. Itu jadi suara kadang nggak jelas, terus udah waktu penerangan itu udah kelewatan jauh tuh. Penerangan maksudnya sebelumnya listriknya mati gitu loh, Mas, atau bagaimana? Pengajaran. Oh, waktu pengajaran. Materi, Pak, penyampaian materi maksudnya. Oh, penjelasan. Ya. Ya, kalau untuk lihat syarat sih, syaratnya kan vaksin ya. Teman-teman sudah vaksin semua? Sudah. Pak. Saya sudah. Oke. Dosis berapa atau sudah lengkap? Dosis 2. Ya, saya baru dosis pertama. Oke, kalau lengkapnya kan dosis 2 ya. Jadi ya, kemungkinan tinggal nanti izin Satgas COVID, kemudian izin ke pihak terkait, kemudian Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswanya sudah vaksin. Nanti tinggal kita mengajukan ini surat ya untuk izin belajar secara tatap muka begitu. Karena untuk sekolah sudah ini ya, pada masuk ya, percobaan ya tatap muka ya, sekolah-sekolah ya. Sudah, Pak. Ya, setahu saya iya, anak saya juga yang TK itu sudah mulai tatap muka terbatas, dan berita-berita di laman-laman berita daring itu juga menunjukkan beberapa wilayah sudah percobaan ya, terbatas tapi tatap muka, pembelajaran tatap muka ya atau PTM. Jadi sekiranya kita tinggal sebentar lagi lah untuk mengarah ke sana, untuk kembali normal atau luring ya bahasanya sekarang. Jadi ditunggu saja, ya ditunggu saja. Kita bisa bersemuka di dalam satu kelas, pastinya lebih menarik ya. Ada emosional di situ, ada tatapan muka yang bisa mempengaruhi barangkali semangat. Kemudian ketika ada proses bimbingan, itu bisa lebih mantap, bisa lebih efektivitasnya tinggi daripada harus daring seperti ini ya. Begitu teman-teman. Iya, Pak. Silakan, sebelum kita tutup untuk isoma, kita lanjut nanti pukul 13 ya untuk mata kuliah, pukul 13 untuk mata kuliah pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter. Oke. Cukup teman-teman? Cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas antusiasmenya, dan saya berharap kondisi seperti ini ya, teman-teman semangat belajar itu bisa terjalin nanti sampai akhir semester ini, sehingga saya juga bisa bersemangat untuk menyiapkan bahan-bahan kajian. Dan terima kasih juga teman-teman mau berdiskusi secara baik, dan itu tolong dipertahankan dan dipertimbangkan.
Dan mohon maaf jika di pertemuan pertama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan meninggalkan ruang Zoom.